Berarti Syawal akan berakhir sekitar 7 hari lagi. Jadi sebelum Syawal ini namanya Ramadan. Syawal itu, kalau sebagian orang mengatakan Syawal itu bulan peningkatan, sebenarnya Syawal itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan. Syawal itu adalah salah satu nama-nama bulan di bulan Hijriah. Kenapa disebut Syawal? Nama-nama bulan Hijriah itu terkait dengan kondisi alam. Nama-nama Hijriah itu terkait dengan kondisi satu peristiwa, ya, peristiwa alam dan peristiwa manusia atau peristiwa binatang. Syawal itu sebenarnya dahulu orang akan melihat ternak-ternaknya banyak yang bunting itu di bulan Syawal. Jadi Syawal itu sebenarnya artinya adalah hewan yang bunting. Bunting itu hamil. Ya, hamil, dan itu terjadi kebanyakan di bulan Syawal. Lalu tidak ada, kalau hubungannya dengan bulan peningkatan, apa yang meningkat? Ya, perutnya yang meningkat. Jadi kalau kita lihat bulan lain, misalnya Jamadil Ula, Jamadil Sani. Jamad itu artinya beku, karena memang itu musim dingin. Ya, jadi saking dinginnya disebut dengan Jamad. Ramadan, kenapa disebut dengan Ramadan? Karena dahulu pas di bulan Ramadan itu banyak karena kondisi alamnya begitu panas, maka disebut dengan Ramadan. Jadi kalau bulan Syawal itu terjadi peningkatan, ya bisa saja apa yang meningkat? Berat tubuhnya meningkat. Setelah puasa 30 hari, 29 hari, pas Syawal apa yang meningkat? Berat badannya meningkat, ya. Karena 29 hari puasa, setelah itu meningkat. Tapi tradisi binatang ternak di Timur Tengah saat ini itu malah tidak terjadi banyak yang bunting di bulan Syawal, tapi itu terjadi dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan bahas tentang Syawal itu, ya. Syawal ini setelah 1 bulan kita berpuasa, maka kita tutup dengan takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Menunjukkan puasa kita yang Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah memanggil dengan ya? Ya itu panggilan, nida. Panggilan yang sebenarnya kalau orang yang jauh kita panggil sini. Tapi panggilan itu ada 2 dalam bahasa Arab. Ada litakrib, ada litaba'id. Untuk menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada orang yang beriman. Jadi orang yang berpuasa itu adalah mengijabahi apa yang Allah panggil. Mengijabahi apa yang Allah panggil. Maka orang yang melaksanakan puasa sebenarnya adalah dia menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia jalani panggilan itu dengan sempurna, maka apa yang dia ucapkan di akhir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena ketika kita menjalani puasa itu bukan kuasa kita. Puasa itu kuasanya Allah. Kita bisa kuat. Saya pas puasa pertengahan itu menjemput anak saya ke Bogor. 2 orang pesantren di sana. Itu berangkat masuk tol itu jam 9 pagi.
Ya, biasanya kalau saya masuk tol Madiun itu jam 6 pagi sampai Bogor sana 10 malam. Tapi pagi itu 9 pagi saya masuk tol Madiun, jam 5 sore saya sudah masuk Bogor. Kata istri saya, tumben cepat katanya. Jadi saya ingin menyampaikan, bukan saya yang kuat, bukan kita yang kuat, tapi Allah yang memberikan rahmatnya, Allah yang memberikan kasih sayangnya. Kenapa kita bisa kuat berpuasa? Karena bukan karena kita, tapi karena Allah yang memberikan kesempatan dan kesehatan itu kepada kita. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Saya mengibaratkan Ramadan itu, saya ini kan orang Sumatera Barat. Saya ini perantau. Jadi dari tahun 89 sudah merantau. Merantau dari taman SD, sudah dikeluarkan dari rumah. Setiap mau Idul Fitri, siapa yang saya rindukan? Dulu ketika masih ada ibu dan ayah saya, setiap mau Idul Fitri itu yang saya rindukan adalah mereka. Menggebu-gebu, Pak. Ingin pulang kampung ke Sumatera Barat itu menggebu-gebu. Pingin pulang, pingin memeluk seorang ibu yang kita cintai. Tidak hanya mendengar. Kata teman saya, tidakkah cukup dengan video call? Gak cukup. Seorang anak yang memiliki fitrahnya kedekatan dengan seorang ibunya, tidak cukup baginya hanya video call. Saya ketika ibu masih ada itu, saya berada di kampus, ba'da asar, ibu telepon. Kamu lagi di mana? Saya lagi di kampus, Bu. Lalu ibu tuh bertanya, kenapa? Saya tanya, kenapa ibu? Gak apa-apa. Kalau bilang gak apa-apa mesti ada sesuatu. Dari kampus, saya langsung ke Bandara Solo, langsung ke Sumatera Barat. Di Bandara Solo baru saya kabari istri, saya sudah sampai bandara dan siap berangkat ke Padang. Loh, gak bawa baju kata istri saya. Gak perlu. Sampai di rumah, Pak. Sampai di rumah, saya tanya ke ibu saya, ibu ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi saya tahu hatinya. Saya mengerti tentang hatinya. Dia kangen, dia rindu. Tidak hanya itu, Pak. Dia pingin dicium tangannya. Dia pingin dipeluk tubuhnya dan mengucapkan, ibu aku rindu kepadamu. Itu memuaskan hatinya. Itu seorang anak dengan seorang ibunya, seorang anak dengan ayahnya. Di Idul Fitri, mau Idul Fitri, coba panjenengan rasakan nanti. Seorang anak tak pulang ke rumah ibunya, seorang anak tak pulang ke rumah ayahnya di Idul Fitri. Apa yang dirasakan oleh seorang ayah? Apa yang dirasakan oleh seorang ibu? Bertahun-tahun dia tidak pulang. Dia rindukan anaknya, dia rindukan cucunya, dia rindukan mantunya. Sekarang ini bertanya, Ramadan itu rumah siapa? Ramadan itu rumah siapa? Ramadan itu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin kerinduannya dengan Ramadan, kalau kita merindukan anak kita, kalau kita merindukan ibu kita. Saya kemarin itu ya pingin pulang, tapi karena sudah tidak ada orang di rumah, ibu tidak ada, bapak tidak ada, tapi istri saya, pokoknya nanti kita harus pulang. Minimal ziarah ke makam ayah dan ibu. Ziarah. Melepaskan hati ini. Saya ingin gambarkan bapak-bapak. Nabi Muhammad SAW ketika Fathul Mekah, setelah Fathul Mekah, beliau berada di depan Ka'bah, berpidato di depan Ka'bah.
Tidak ada hari pembalas dendaman. Apa kata Rasulullah? Yaumut talaqah. Hari ini hari kebebasan bagi kalian. Tidak ada dendam hari ini. Setelah khutbah, Nabi pulang ke mana? Pulang ke makam istrinya Khadijatul Kubra. Ke makam, mendirikan tenda 3 hari 3 malam. Sampai mau masuk ke makam itu, apa kata Rasulullah? Sodaqti ya Khadijah, sodaqti ya Khadijah. Jadi ngomong hati di depan makam itu boleh apa tidak? Boleh. Minimal saya ketika pulang itu saya ngatakan ke depan di atas makam ibu saya, Bu, saya pulang, anakmu ini pulang. Saya ingin sampaikan ke ayah saya karena makamnya berdekatan. Ayah saya pulang, anakmu ini pulang. Karena itulah kerinduan seorang anak kepada ayah dan ibunya. Pertanyaannya, apakah anak berziarah ke makam ibu dan ayahnya, ayah dan ibunya tidak tahu kedatangan anaknya? Tahu, Pak. Lihat kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Seorang anak datang ke makam ayah dan ibunya, dia datang mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikumul lahikun. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Farhan? Orang tua kita itu gembira luar biasa. Sama halnya Ramadan itu adalah rumahnya Allah. Saya ingin bertanya, siapa yang tidak rindu kepada ibunya dan ayahnya? Pertanyaannya, kenapa ke ayah dan ibu kita rindu, padahal dengan Ramadan tidak? Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pilih puasa atau Idul Fitrinya? Pilih lebaran atau puasanya? Puasa baru lebaran, iya. Karena memang Ramadan itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Saya ingin tunjukkan kenapa Ramadan bulan-bulan itu menjadi tempat-tempat istimewa. Contoh, di bulan Muharram, kalau kita baca surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyar, malam-malam 10. Apa yang dimaksud dengan malam 10, malam semalam 10 itu? Pertama, para ulama berpendapat bahwa walayalin asyar itu adalah 10 hari. Pertama, 10 hari bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram, kalau panjenengan puasa di 10 Muharram, Allah hapuskan dosa kita selama berapa tahun? 1 tahun lamanya. Pertanyaannya, kok bisa, Ustaz? Karena 10 Muharram itu di mana Allah menggulung Fir'aun laknatullah alaih. Jadi Allah menggulung Fir'aun itu pada tanggal berapa? Ke dalam lautan tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Artinya Muharram itu adalah bulan mulia. Tapi orang takut menikah anaknya di bulan Muharram. Padahal Muharram itu bulan mulia. Ada 4 bulan mulia di dalam Islam. Apa? Bulan Muharram. Apalagi? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan yang mulia. Tapi ada bulan Muharram, orang takut menikahkan anaknya di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini disebut dengan bulan Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah menyelamatkan Musa dan menggulung siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Yang kedua, disebut dengan bulan Zulhijjah. Walayalin asyar, itu maksudnya adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Saya ingin jelaskan. Tanggal 8, malam tanggal 8 Zulhijjah, itu Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya apa, Bu?
mimpinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Ismail hanya 3 kali. Pertama meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Bakkah. Yang kedua kembali dengan mimpinya tadi menyembelih Ismail. Yang ketiga kali adalah meminta kepada Ismail untuk menceraikan istrinya. Hanya 3 kali bertemu seumur hidup. Karena memang Rasulullah Ibrahim alaihissalam lebih sering bersama Sarah. Sarah di mana? Sarah di Palestina. Sarah berada di Palestina. Datang malam tanggal 9, mimpi memerintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tanggal 8-nya Nabi Ibrahim berpikir, ini mimpi ini tenanan apa orang? Dia pikir-pikir. Nah, pikir-pikir dan menunggu itulah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Nah, nanti kita kan mau korban tuh. Tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa Tarwiyah? Karena Ibrahim berpikir, benarkah itu adalah perintah Allah? Dan Nabi Ibrahim minta, ya Allah, kalau memang benar mimpi ini, ya Allah, ulangi lagi ya Allah. Malam tanggal 9 Ibrahim mimpi lagi. Apa mimpinya? Diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Kita disunahkan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa disunahkan? Karena kita akan mendapatkan pahala 2 tahun, Pak. 2 tahun dihapuskan dosa kecil kita. Jadi udah berapa tahun? Muharram setahun, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah 2 tahun dihapuskan. Kenapa Pak istimewanya 9 Zulhijjah? Namanya Arafah. Arafah itu dari kata Arafah, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tahu dengan ketaatan kepada Allah, Allah beri keistimewaan kepadanya. Contoh, ketika Hajar ditinggalkan di lembah namanya Bakkah, yang hari ini namanya Mekah. Mekah itu dari kata Bakkah. Bakkah itu artinya menangis, uraian air mata. Uraian air mata. Ditinggal Hajar bersama Ismail yang masih merah. Masih merah, Pak. Ibu-ibu kira-kira berani nggak ditinggal sama suaminya di Gunung Gajah? Nggak ditinggalin kompor, nggak tinggalin beras, nggak ditinggalin aqua. Kira-kira ibu-ibu bilang apa sama suaminya? Mas, tega atau mas? Tega atau mas? Hajar ketika itu hanya bertanya satu hal kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim gak tega mengatakan iya itu. Kenapa? Karena meninggalkan Hajar dengan anak yang dia cintai, yang dia tunggu sudah bertahun-tahun lamanya. Coba gak ada yang tega, Pak. Ibrahim hanya ngangguk. Apa kata Hajar ketika itu? Kalau memang ini perintah Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan. Jenengan berani nggak bilang begitu? Kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, tinggalkan. Keyakinan kita terkadang diuji dengan sesuatu. Kita yakin kalau sudah kita melihat hakikat. Jenengan melihat ini apa namanya? Ini kotak kacamata. Kenapa panjenengan mengatakan yakin ini kotak kacamata? Karena melihat. Terkadang Pak, kita baru yakin dengan sesuatu setelah kita lihat. Berbeda dengan iman.
Berbeda dengan iman. Iman itu adalah kita letakkan di atas yang biasa kita yakini dengan mata. Maka letakkan lebih tinggi iman dibandingkan dengan otak kita ini. Otak mengatakan 2 kali 2 adalah 4. Pertanyaan saya tadi, orang puasa 1 hari di Yaumul Arafah, Allah hapuskan dosanya 2 tahun. Orang puasa 1 hari saja, Pak. Jenengan puasa sunnah 1 hari, Allah jauhkan kita bisab'ina khiraf. Allah jauhkan kita 70 tahun lamanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Hajar tadi? Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, tinggalkan." Dengan penuh keyakinan. Apa yang terjadi, Pak? Orang yang haji atau umroh biasanya akan mulai sa'inya di bukit apa? Di bukit Sofa. Pertanyaan saya, kenapa bukit itu bernama Bukit Sofa? Bukit Sofa itu artinya bukan kursi sofa. Sofa itu artinya air yang disaring, air yang bersih disaring menjadi lebih bersih, namanya sofa. Jadi kalau ada anak kita namanya Sofi, Sofa, Sofiyati, Sofiyatin, Sofiyani atau Sofiyatun, itu dari kata sof. Sof itu bening, jernih. Simbolisasi marwah, simbolisasi sofa itu adalah kebeningan hati siapa? Hajar radhiyallahu anhu. Hatinya Hajar yang berpaut dengan Allah itu Allah simbolkan dengan bukit Sofa. Bukit berikutnya apa namanya? Bukit Marwah. Kenapa Bukit Marwah disebut dengan Marwah? Marwah itu adalah harapan. Begini, Pak, orang yang yakin dengan Ramadan akan membawa kebaikan kepada dirinya, lalu dia tutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah simbolkan orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang seperti ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin. Kenapa? Karena dia meletakkan Allah jauh lebih tinggi keyakinannya dibandingkan dengan akal sehatnya. Pertanyaannya, Pak, orang tua kita dulu, saya itu kemarin Idul Fitri itu kan ziarah. Istri saya itu, ibunya itu punya kakak beradik bersaudara 15 orang. Satu ibu. Saya tanya kepada bibi yang paling tua. Saya tanya, "Bi, kenapa kok bisa ya ibu itu dulu punya anak 15? Gimana caranya?" Bibi saya malah gini, "Memang sampean sanggup? Sampean sanggup untuk punya anak 15 orang?" Begini, Pak, orang-orang dahulu tirakatnya tinggi, beda dengan kita. Kerjanya di sawah, tetapi keyakinannya kepada Allah luar biasa. Anak itu titipan Allah. Ketika Allah menitipkan, berarti Allah tahu tentang orang yang dititipkan. Keyakinan itulah yang membawa kepada keberkahan hidupnya. Coba saya tadi tanya sama Ustaz Tobran, "Ini bangunan baru, Ustaz?" "Iya," katanya. "Loh kok bisa?" Saya bilang, kan, "Ini dulu ada orang yang datang katanya mau bangunkan tempat, tapi mana tanahnya?" Katanya kan begitu. Beliau hanya nunjuk, "Itu tanahnya," padahal itu tanah orang. Belum diwakafkan gitu ya. Belum diwakafkan. Begitu yakinnya seseorang. Hajar juga begitu. Apa katanya? "Kalau memang ini perintah Allah, tinggalkan wahai Ibrahim." Larilah Hajar dari Bukit Sofa ke Marwah. Berlari, namanya sa'i. Sa'i itu artinya usaha.
Setelah berusaha, saya ingin tahu di manakah air Zam-Zam itu keluar? Di kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Panjenengan menyekolahkan anaknya di lentera hati. Jenengan pikir dari mana biayanya? Dari mana sekolahnya? Keyakinan yang membawa kita. Keyakinan yang membawa kita. Ternyata bisa saja rizki itu di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, di luar angan-angan kita, di luar angan-angan kita. Ada teman saya, Bu, di rumahnya itu ada sekitar 25 anak yatim piatu. 25. Siang hari dia tunjukkan ke saya, kan dosen dia, ditunjukkan ke saya isi rekening. Ustaz, coba lihat, isi rekening saya zuhur ini kosong, Ustaz. Nanti untuk berbuka puasa untuk 25 anak itu saya tidak tahu, Ustaz. Tapi saya yakin Allah akan hantarkan itu kepada anak yatim itu. Karena anak yatim bukan milik saya. Anak yatim itu dalam jaminan Allah. Apa kata beliau setelah asar? Dia telepon saya, Ustaz, keyakinan saya ketika kita bicara di masjid tadi, ternyata Allah ijabahi. Ada orang yang mengantar uang 70 juta setelah asar. Kok bisa? Kok bisa? Sama dengan keyakinan Hajar tadi. Berusaha dahulu, berlari dari sofa ke Marwah. Ternyata Allah keluarkan air Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya apa? Zam-Zam itu air yang berkumpul, tapi berkumpulnya abadi. Jenengan mengumpulkan uang, saya bertanya, ada uang yang abadi? Enggak. Enggak ada. Tapi Utsman bin Affan mengumpulkan harta. Pertanyaannya, adakah harta Utsman bin Affan yang abadi sampai hari ini? Ada, Pak. Di Mekah sana ada hotel, ada kebun, dan ada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan, dan itu abadi. Masya Allah. Sampai punya bank Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan itu zaman kenabian. Hari ini hartanya abadi. Kenapa, Pak? Masya Allah. Utsman bin Affan itu nanti, kalau panjenengan di mahsyar melihat ada bendera, benderanya itu ada tulisan Al-Quran, berarti bendera yang memegang Al-Quran itu adalah Utsman bin Affan. Anak-anak panjenengan yang hafal Quran hari ini nanti mereka akan berada di safnya Utsman bin Affan. Di safnya Utsman bin Affan. Kenapa? Karena bendera Al-Quran akan dipegang oleh Utsman bin Affan. Kenapa, Pak? Karena Utsman bin Affan ketika malam hari dia sholat malam, kalau sholat malam hampir menyelesaikan 30 juz Al-Qurannya. Ramadan kemarin kita berapa juz? Yang khotam 10 kali? 3 kali? 2 kali? 1 kali? Atau juz yang terakhir? Kalau yang juz terakhir kira-kira nanti satu bendera dengan Utsman atau tidak? Saya ingin buktikan, Pak. Masa Ustaz? Masa Utsman? Utsman itu saking istimewanya dengan Al-Quran. Saking istimewanya dengan Al-Quran. Malaikat yang catat itu, Raqib dan Atib itu malu dengan Utsman. Kita malu-maluin. Malaikat itu loh, Pak, mau nyatat amalnya Utsman itu malu. Jadi Masya Allah. Nah, Utsman ketika akhir hayatnya itu di hari Kamis di kota Madinah, beliau tidak bisa keluar sholat ke Masjid Nabawi. Kenapa? Rumahnya ini dikepung. Rumahnya ini dikepung oleh musuh-musuhnya Utsman. Sampai Utsman sholat di rumahnya, dan sampai selesai sholat beliau tertidur. Tertidurnya Utsman bin Affan ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Utsman, kenapa engkau sedih? Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat di masjidmu ya Rasulullah.
Rasulullah tersenyum, gak usah khawatir, nanti engkau akan berpuasa, buka puasa bersama kami. Ini ada Abu Bakar, ini ada Umar bin Khattab, nanti akan menyusul engkau wahai Utsman, akan buka puasa bersama kami. Jadi buka puasa itu di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Jenengan pilih buka puasa bersama suami atau bersama Rasulullah? Apa kata Utsman setelah beliau siuman bangun tidur? Dia cerita sama istrinya, nanti aku akan buka puasa bersama dengan Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab. Ternyata benar, habis asar itu musuh masuk, lalu menebas Utsman bin Affan, darahnya muncrat. Ketika muncrat darahnya mengena Al-Qur'annya Utsman bin Affan. Al-Quran itu persis darah itu muncrat. Apa kalimatnya? Fasayakfikumullah, cukuplah Allah bagimu wahai Utsman. Ramadan itu kalau kita tidak maknai cukup Allah, maka Ramadan itu akan jadi berat. Tapi kalau Ramadan itu adalah cukup Allah yang balas, tata hati kita sebagai kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyempurnakan Ramadan kita itu. Maka ditutup dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pertanyaan saya, tulisan di atas ini halal bihalal ini, halal bihalal ini bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasanya bahasa Arab, tapi tidak dikenal sama orang Arab. Halal bihalal, kata orang Arab, nggak tahu mereka. Kata halal bihalal ini dari kata bahasa Arab, tapi sufikasinya itu digunakan bahasa Indonesia. Jadi halal halal. Ya. Sebenarnya halal itu dari kata ahalla. Ahalla, para ulama dulu itu luar biasa ya. Supaya mudah didengar, dicampurlah antara bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia. Jadi halal bi halal. Kalau tasrifnya nggak ketemu ini, ya tasrifnya nggak ketemu ini halal bi halal. Halal itu dari kata ahalla. Ahalla itu artinya sesuatu yang ruwet, sesuatu yang susah itu di ahalla. Ahalla itu di, misalnya melihat benang ya, benang yang kusut lalu jenengan urai, itu namanya ahalla. Jadi orang yang berpuasa yang akhirnya la'allakum tattaqun, Allah akan berikan apa? Allah akan berikan ahalla. Allah akan urai hidupnya. Allah akan urai hidupnya seperti siapa tadi? Seperti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah keluarkan apa? Air Zam-Zam yang abadi. Tapi, nah, kalau Idul Fitri, saya ceramahnya lantur lidur saja. Idul Fitri itu, apa kata Idul Fitri itu dari kata aada? Bukan. Idul Fitri itu bukan artinya kembali. Idul Fitri itu artinya memang hari raya. Jadi jangan maknai bahwa Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Bukan. Idul Fitri itu memang nama hari raya. Fitrinya itu artinya sesuatu yang membelah. Makanya suratnya disebut dengan surat Al-Infitor. Apa yang terbelah? Kalau kita mau buka puasa namanya apa? Iftar. Iftar. Iftar itu dari sesuatu yang membelah. Apa yang dibelah, Ustaz? Yang dibelah kerongkongan yang kering itu dimasukkan air minum. Yang kedua, futur. Futur itu namanya sarapan pagi. Dari malam kita tidak makan, setelah itu sarapan pagi namanya futur. Lalu apa hubungannya Ustaz dengan Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya adalah fitrah kita. Fitrah kita.
Orang yang kembali ke fitrah. Maka tadi ada yang mengatakan kembali, bukan. Idul Fitri itu artinya adalah hari raya itu sendiri. Cuma yang kita lihat adalah makna fitrinya. Fitri itu memiliki makna 3. Pertama, fitri itu artinya adalah aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Pertanyaannya, panjenengan puasa itu aman dan nyaman atau tidak? Apa nanti, ya Allah, kok masih 3 hari lagi gitu ya? Kesuwen 15 hari lagi ya puasanya. Orang yang berpuasa, ketika dia merasa aman dan nyaman ketika berpuasa, maka memang puasa itu adalah fitrahnya. Coba, seorang anak kenapa ingin berdekatan dengan ibunya? Karena memang fitrahnya. Kenapa seorang suami ingin berdekatan dengan istrinya? Karena memang fitrahnya. Jadi kalau ada suami nggak betah sama istrinya, berarti kehilangan fitrahnya. Kehilangan fitrahnya. Jadi kalau ada istri ditanya, "Bu, mau apa?" Dijawab sama ibunya kalau lagi ngambek, "Terserah." Mau apa, Bu? Terserah. Karena ibu ini terserah, akhirnya sama suaminya dibawain mie ayam. Kata suaminya, "Bu, ini ada mie ayam." Mie ayam lagi, mie ayam lagi. Padahal ibunya tadi, kata terserah itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia mau, sesuatu yang dia suka. Tapi karena dijawab terserah, suaminya bawa terserah dia. Ternyata ketika diserahkan, apa kata istrinya? Mie ayam lagi. Padahal mie ayam itu tidak disukai sama istrinya. Tapi memang manusia ini Allah ciptakan laki-laki dengan perempuan saling bergantungan antara satu dengan lain, lalu ada rasa nyaman di antara mereka, maka itu memang fitrahnya aman dan nyaman. Pertanyaan berikutnya, kalau kita bisa betah dengan istri, suami, anak kita berlama-lama, kenapa kita tidak betah dengan Al-Quran? Bukan dengan HP ya, dengan Al-Quran, karena di HP ini ada Al-Quran. Pertanyaannya, kalau bulan Ramadan kemarin berapa lama bisa betah dengan Al-Quran? 1 lembar? 1 lembar itu biasanya lembar pertama sih kuat. Lembar kedua mulai begini. Lembar ketiga sudah nggak sadar. Nah, bapak-bapak sering merasakan itu ketika sholat Jumat. Coba bapak itu kalau Jumatan khusyuk saya lihat. Apalagi saya khotib gitu ya. Masya Allah, sebelah sana khusyuk. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang mendengkur. Khusyuk. Masya Allah, khusyuk sekali. Al-Quran, puasa, tahajud, duha, itu fitrahnya kita. Mestinya kita nyaman dengan mereka. Jadi fitrah itu artinya yang pertama adalah aman dan nyaman. Yang kedua, fitrah itu artinya benar. Orang kalau dia mengambil yang bukan haknya, lalu dia gelisah, berarti fitrahnya menolak. Maka orang yang memakan harta yang haram, lalu dia gelisah, itu memang bukan fitrahnya. Coba, ada yang pernah dulu kecil masuk ke kamar bapaknya, menyelinap, setelah itu mencari sesuatu di saku bapaknya, ditemukan krecek, lalu diambil. Setelah diambil gelisah. Kenapa? Karena mengambil yang bukan haknya. Berarti benar itu adalah fitrah. Benar itu adalah fitrah. Terakhir,
Apa yang disebut dengan fitrah? Fitrah itu adalah indah. Sesuatu yang indah. Makanya ibu-ibu itu suka yang indah-indah. Kalau ibu-ibu suka yang indah-indah berarti benar sesuai fitrahnya. Kadang bapak aja yang lupa. Ya, ibu itu minta beliin baju baru, sudah dibilang sama kata ibunya, ya kayaknya baju yang itu bagus ya. Pergi ke toko gitu ya. Kata suaminya, ya memang bagus itu, mahal lagi. Setelah itu suami istrinya lagi nyetrika, lalu istrinya bilang, ya baju ini sudah sekitar 15 tahun loh. Suaminya cuma bilang, berarti bahannya bagus. Bahannya bagus. Nah, itu kejadian sama siapa? Kejadian sama saya. Istri saya di awal nikah itu ya sekian tahun menikah, dia bilang kayaknya bagus. Saya pergi ke Tanah Abang sama istri, baju yang itu bagus ya. Iya, memang itu bagus karena mahal, saya bilangnya gitu. Nyetrika terus dia tanya, ini baju ini saya beli waktu kuliah dulu. Saya bilang, oh berarti bahannya bagus. Ibu-ibu, kalau minta sesuatu sama suaminya, jangan pakai bahasa majas. Mereka, bapak-bapak ini nggak terlalu cerdas dengan bahasa majas itu. Jenengan kalau minta sesuatu, mintalah terus terang. Mas, besok setelah zuhur longgar apa ora? Longgarnya po, antarin aku ke toko. Toko apa? Toko, pokoknya ikuti. Nah, sampai ke toko baju, ambil bajunya, suruh bayar. Kalau panjenengan bilang seperti tadi, ini baju ini sudah 15 tahun saya pakai, mereka akan bilang, yo berarti bahannya bagus. Kalau bapak-bapak jangan heran, ibu itu pinginnya sesuatu yang bagus. Ya, pingin keramiknya yang bagus, rumahnya yang bagus, yang rapi. Karena memang itu fitrah. Kenapa laki-laki itu suka fitrahnya? Laki-laki itu, Bu, laki-laki itu fitrahnya apa? Laki-laki itu suka dipuji. Benar apa enggak, Pak? Mereka ini kalau panjenengan kasih hadiah, mereka biasa aja. Karena memang kalau hadiah itu fitrahnya perempuan. Panjenengan pergi kemana bawa hadiah, mereka senang itu perempuan, karena memang suka hadiah. Kalau laki-laki sukanya diapain, Bu? Dilayani, suka dipuji. Panjenengan belikan baju baru, lalu panjenengan ndak puji, wah mas, pagi ini ganteng sampean. Wah, itu sampai kantor nanti dia akan sebut, saya tadi dipuji sama istriku. Bukan bajunya, tapi dipujinya itu. Coba bayangkan, dikasih baju baru, nggak dipuji, sampai di kantor ternyata ada dosen perempuan yang memuji dia. Masya Allah Ustadz Yu, pagi hari ini ganteng sekali. Dia nggak dapat dari istrinya, tapi dapat dari orang lain. Bahaya. Karena memang laki-laki itu fitrahnya dipuji dan dilayani. Kalau perempuan sukanya adalah dikasih yang indah-indah, kasih bunga, kasih baju baru, apalagi Bu? Uang baru, uang baru, emas, ya. Asal jangan emas baru ya Bu. Kalau emas baru bahaya. Terakhir, kalau Idul Fitri. Jadi fitri tadi artinya maknanya apa? Aman, nyaman, benar. Yang ketiga indah. Dan itu fitrah kita. Terakhir, biasanya Idul Fitri itu kita mengucapkan salaman. Salaman itu artinya sofhah. Ya, sofhah itu artinya lembaran. Jadi kalau orang sudah jabatan tangan, berarti lembarannya sudah harus bertukar.
Makanya ibu-ibu kalau sudah salaman sama suaminya, jangan ingat lagi tentang masa lalunya. Ini, Mas, saya mohon maaf, sudah sungkeman di Idul Fitri, tapi ketika marah masih mengingat masa lalu suaminya. Sama, teman kita juga begitu. Kalau sudah minta maaf, berarti lembarannya apa? Lembaran baru yang dibuka, jangan yang lain. Ya, hutang dianggap lunas. Bahaya memang. Maka dalam Islam itu, kalau orang berhutang lalu dia tidak mampu membayar pada hari yang dijanjikan, maka datanglah kepada orang yang mengutangi kita. Mas, saya mohon maaf, hari ini belum bisa membayarnya. Maka kalau tidak bisa membayarnya, di saat hari yang ditentukan kembali kita datang lagi. Mas, saya mohon maaf, belum bisa membayarnya. Nah, bagi orang yang mengutangi harus pikir-pikir. Ini kayaknya nggak bisa membayar, maka dimaafkan saja. Berarti lembaran baru. Makanya kenapa Ramadan kita berdoa Allahumma innaka afuwun. Apa bedanya afun dan istighfar? Kalau istighfar, dosanya dihapuskan, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau al-afu, apa tadi? Dosanya dihapuskan, catatannya dihapus. Ya sudah ya Bu, Pak. Idul Fitri berarti sudah tidak mengingat lagi yang sudah berlalu. Lalu kalau lagi marahan nggak usah mengungkit masa-masa lalu. Masya Allah, itu namanya sohah. Jadi orang yang bersalaman, selagi dia belum melepaskan tangannya ini bersalaman, maka akan bergugur dosa-dosanya. Ya, maka ibu-ibu kemarin lama nggak salaman sama suaminya? Masih agak lama ya. Iki karena ini banyak. Minta maaf. Masya Allah, tradisi Jawa itu luar biasa menurut saya. Kalau di Sumatera kita tradisinya nggak sampai segitu. Istilah sungkeman itu nggak ada. Minta maaf ada, tapi sungkeman yang lama didoakan oleh suaminya lama itu luar biasa menurut saya. Karena itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang istri dan dosa-dosa seorang suami. Semoga kita Allah pertemukan di Ramadan yang akan datang. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Muharram setahun, 9 Zulhijjah 2 tahun, Ramadan berapa tahun? Dihapuskan dosanya, ditambah dengan sitan dari bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka dianggap puasa seperti satu tahun. 1 tahun 1 hari 70 tahun jaraknya dengan neraka, berarti 70 dikali 36 berarti berapa? 360 tahun lamanya, berbanding lurus dengan puasa setahun. Semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang menjadi rumahnya Allah yang kita rindukan sebagaimana kita rindu kepada ayah dan ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian. Kita tutup dengan doa. Mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah,
kami minta sorga firdausmu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari nerakamu ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hfazna wa hfaz ma ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan dengan apapun yang bersama kami ya Allah. Selamatkan istri kami, selamatkan anak kami, keturunan kami ya Allah dari nerakamu ya Allah. Pertemukan kami dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim semi di hati kami ini ya Allah, di hati anak-anak kami, di hati keturunan kami ya Allah. Jadikan Al-Quran cahaya di hati mereka ya Allah. Allahumma ja'al Quran, ya Allah, jadikan Al-Quran innahu mu'tamidan fi hayatina, menjadi sandaran kami di hidup kami ini ya Allah. Allahumma hatimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Tutup ya Allah hidup kami ini dengan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami ini ya Allah, dosa ibu kami ya Allah, dosa ayah kami ya Allah. Lapangkan barzahnya ya Allah, jadikan taman surga di makamnya ya Allah. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.